Oke, halo semua, perkenalkan saya Iqbal Kurniawan. Di sini saya akan mengulas kembali bagaimana cara menggunakan ArcGIS ya, untuk mengolah data dari field trip. Nah, oke, pertama kita sudah buka aplikasinya, kita pilih yang ArcMap. Nah, jika sudah masuk ke dalam ArcMap, nah di sini ada akan pilihan masing-masing mapsnya. Nah, di sini karena sebelumnya udah pernah pakai ya, jadi kita pilih new maps, kita pilih my template, blank map, oke, langsung kita klik saja. Oke, nah kita sudah masuk, kita mau masukkan datanya dulu, kita search, kita ketik karena datanya itu berbentuk Excel, kita ketik Excel. Oke, di sini ada Excel to table ya, klik yang Excel to table. Oke, kita tunggu. Nah, kemarin saya itu lahannya itu lahan satu. Oke, oke, tidak ada masalah, connect, kita pilih, tunggu. Sudah. Oke, nah sekarang kita mau masukin gambarnya, gambar lahannya, lahan formatnya ini TIFF kemarin. Oke, kita atur skalanya dulu biar lebih mudah dilihat, kita buat 500 saja. Oke, sudah terlihat. Nah, ini bakal calon kemarin lahan filternya. Langsung aja kita ke data Excel tadi, kita mau display dulu isi datanya. Ini tadi sebelumnya kita klik kanan dulu ya, terus nanti muncul opsi pilihannya tadi. Kita pilih yang project. Project, kita pilih UTM, kita pilih yang WGS 84, kita pilih shorten. Shorten kita pilih yang 48 karena kemarin dibilang 48 itu untuk daerah Bogor gitu atau Jawa Barat, ya kurang lebih gitu. Oke, kita klik oke, oke lagi. Nah, titik-titik koordinat yang kemarin sudah diambil, sudah bentuk data Excel kemarin, nah, sudah display di markup ini. Nah, kita bisa custom juga titik-titiknya mau kayak gimana terserah. Ini kita pakai ini aja dah. Background warnanya kita kasih warna yang cerah ya. Kasih warna kontras. Oke. Ukurannya kita kecilin aja, kita buat 10. Oke, sudah jadi. Terus selanjutnya kita mau, karena ini masih berbentuk titik, nah, kita bingung kan, ini nggak ada apa namanya, nggak ada huruf-hurufnya. Nah, kita buat huruf-hurufnya dulu. Nah, sekarang kita ke bagian properties lagi. Nah, kita ke bagian label. Nah, ini kita pilih Times Roman aja. Times Roman ukuran 10 aja bisa main. Nah, simbolnya kita pilih yang ini aja. Oke, sudah kita edit simbol biar simbolnya kelihatan. Kita mas, kita pilih yang halo. Oke, oke, jika sudah di oke lagi. Nah, udah di oke tapi belum kelihatan. Nah, kita pencet lagi, kita klik kanan lagi, file Excel-nya tadi. Nah, kita klik label feature-nya, klik kiri, set. Nah, sekarang udah muncul. Nah, kalau udah begini, tahap selanjutnya apa? Nah, tahap selanjutnya itu kita ke katalog untuk membuat garis-garis dari si titik-titik ini tadi yang sudah dibuat. Kita sebelumnya tadi klik kanan ya, jadi kita udah pilih nih. Nah, kalau data kita belum ada di sini foldernya, kita bisa connect ke folder, kita pilih folder kita disimpan di mana. Nah, nanti kalau udah tinggal dipencet aja terus di klik oke. Oke, tadi mana katalog? Katalog kita tadi di lahan satu, kita klik kanan, kita pilih yang baru, new, kita tulis set file. Nah, ini kita tulis batas lahan. Oke. Nah, kita pilih polygon biar garisnya itu nyambung ya. Oke, nah ini tetap kita sama kayak yang sebelumnya. Kita pilih, tidak ada yang beda. Oke, oke, ini 48. Oke, oke. Nah, kita bikin lagi nih untuk titik tengahnya, langkah-langkahnya pun tetap sama, cuman yang membedakan itu kita tidak pakai poligon tapi pakainya poin. Nah, kita masukkan kembali sama seperti sebelumnya. Oke, oke. Jika sudah semua tinggal kita pencet oke. Nah, udah jadi kan tadi format-formatnya. Nah, sekarang kita mau mulai tarik garisnya. Nah, ini di klik kanan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ke properties. Oke, salah. Nah, jika sudah, oh maaf, ada kekeliruan. Nah, jadi tadi di bagian oke, katalog tadi sudah, kita pencet lahan. Oke, oke, nah tadi kan udah aku buat ya semuanya. Nah, kita klik yang ini di sebelah kiri, kita klik kanan. Nah, kita mulai edit feature. Nah, kita start editing. Nah, dia sudah muncul seperti ini, langsung kita start aja, kita mulai. Nah, di sini kita ada create feature-nya, ada batas lahan titik tengah. Nah, oke, langsung saja kita buat batas lahannya. Ini kita klik aja. Kita pilih polygon, langsung saja kita pilih titik yang paling luar. Ini diklik, kita klik seperti biasa saja, kita klik. Nah, kita klik, ini kita klik, klik. Nah, titik pertama kita tarik garis, awal ini semuanya tetap mulai dari BM ya, dan berakhir juga di titik BM. Nah, ini kita klik 2 kali, nah kemudian muncul. Nah, di sini kan ada garis, ada tanda X di sini. Nah, ini adalah titik tengahnya. Nah, oke, kita pencet titik tengah ini. Nah, kita paskan di tanda X ini sebagai titik tengah. Oke, jika dirasa sudah pas, ya kira-kira aja lah, kira-kira udah pas, kita klik. Nah, karena titiknya tadi kurang kelihatan ya, kita bisa edit di sini. Bebas kita mau pilih yang mana. Di sini saya pakai cross aja, cross yang mana tadi, ini aja deh. Oke, cross ini kita kasih warna merah biar kelihatan jelas gitu. Kita kasih nomor 13. Oke, kita klik. Jika semuanya sudah, lalu kita bisa simpan, kita stop edit dulu, save your edit. Nah, selesai. Nah, ini kita bisa hilangkan warnanya biar terlihat. Ini juga bisa kita properties dulu. Oke, label join tadi. Oke, yang ini tadi kita bisa edit karena garisnya kelihatan tipis ya. Jadi kita buat sedikit lebih tebal, kita dua, pilih dua. Nah, ini offline kita pilih yang warna hitam. Nah, sudah terlihat lebih jelas. Nah, jika sudah jadi seperti ini, tahap selanjutnya itu kita mau masuk.
open attribute table dulu. Kita mau buat data lagi ya. Nah, jadi ini data batas lahannya, file save. Nah, di sini kita mau nambah data dulu, kita klik aja. Kita pilih yang add field. Nah, kita pilih yang add field. Nah, di sini kita ketik itu luas. Nah, ini kita pakai teks. Nah, oke. Nah, udah muncul, kita tambahin lagi. Kita add field lagi, kita ketik X. So, kita teks. Nah, oke. Kita buat satu lagi. Buat untuk Y, tetap sama pakai teks juga. Nah, tabelnya udah jadi. Nah, sekarang kita klik dua kali nih. Nah, tabelnya tadi klik kanan aja, di klik kanan. Kita calculate geometri. Ini di yes aja. Nah, ini propertinya area untuk yang luas. Nah, unitnya kita pakai yang hektar karena ini lahan. Oke. Kita yes. Oke, sudah muncul angkanya. Kita lanjut ke untuk yang bagian X dan Y-nya. Kita klik kanan lagi, kita calculate geometri, di klik kanan aja, bukan klik dua kali. Nah, ini kita cocokkan saja untuk tabel yang X, kita pilih yang X koordinat. Ini untuk finishnya ini tetap meter saja, tidak perlu dirubah. Yes, oke, muncul. Untuk yang Y tak sama seperti yang X. Kita ikuti saja, disesuaikan. Oke, oke. Nah, oke, jika sudah kita ekspor. Nah, oke, on record, ekspor. Oke, kita kasih nama biar nggak salah. Oke, jika sudah, ini bisa kita close. Nah, tahap selanjutnya itu kita mau bikin kertasnya ya. Kita mau bikin kertasnya paste and print setup. Kita klik setup. Kita pilih ukuran kertasnya itu A4 karena ini nanti tujuannya nanti akan dicetak. Oke, sudah terpilih landscape. Nah, bisa kita klik oke saja. Nah, di sini sudah muncul. Nah, biar kita lebih mudah melihatnya, kita ke opsi view, kita pilih yang layout. Nah, di sini sudah terlihat sedikit lebih jelas. Di sini kita bisa zoom out dulu. Nah, kira-kira sudah pas. Nah, ini skalanya kan masih 900 nih, masih kekecilan. Nah, kita buat 500 saja biar kelihatan besar. Oke, bisa diginiin, kita sesuaikan dulu. Kita sesuaikan biar nggak lebih dari kertasnya. Nah, ini, nah kalau gambarnya ini kayak kepotong gini, kita pencet pen aja. Yang gambar tangan ini kan jadi tangan nih. Nah, kita pasin aja gini. Nah, oke, udah di raw lagi. Kita pasin. Oke, dikira-kira aja maunya seberapa. Nah, kira-kira segini udah cukup lah ya. Nah, terus kita mau buat garis tepinya nih pakai rectangle. Nah, pakai rectangle biar kelihatan rapi ya teman-teman. Nah, ini kita klik aja, habis itu kita drag, kita sesuaikan sama kertasnya. Nah, kira-kira sudah pas. Nah, kita lepas. Nah, kok gambarnya hilang? Tenang aja, ini bisa kita hilangkan. Caranya gimana? Kita klik kanan, kita ke properties, fill color, kita pilih no color. Nah, karena kita butuh outline-nya, kita klik outline, kita pilih warna hitam, dan outline white-nya, lebar outline-nya, garisnya kita pilih yang 2 biar kelihatan tebal ya. Nah, jika sudah, jadinya seperti ini. Nah, kenapa kok gambarnya cuma sekecil ini dibagi dua? Nah, karena nanti yang di bagian sebelahnya itu mau kita isi dengan keterangan gitu. Oke. Nah, gambarnya ini kan belum ada grid-nya. Nah, kita buat grid-nya dulu nih. Di bagian ini tadi gambarnya di klik kanan, pencet properties. Habis itu kita akan muncul ke bagian grid. Ini akan lebih banyak nih, kita pilih grid. Kita klik grid-nya, kita pilih yang measure saja, habis itu kita next. Nah, kita nggak butuh nih yang garis-garis ini. Garis-garisnya kita butuh labelnya aja, kita butuh angka-angkanya aja. Nah, kita pilih yang label only. Nah, habis itu ini di next aja, kita dan finish. Jika sudah, kita pencet OK. Nah, nanti sudah muncul seperti ini. Nah, oke, yang tahap selanjutnya itu kita mau buat ini tadi garis bantu ya rulernya. Tadi kalau mau buat garis bantu itu tinggal dipencet aja nih rulernya. Nah, nanti dia muncul. Nah, ngapusnya gimana? Ini di pencet kanan, dipaskan di rulernya tadi dipencet kanan, habis itu clear guide. Nah, ini untuk satu kalau mau ngilangin semua garis bantunya tuh tadi ada pilihan clear all guide. Jadinya nanti yang garis-garis tipis-tipis warna biru ini nanti hilang semua. Nah, ini sekarang saya masih butuh untuk buat garis lagi nih teman-teman ya. Oke, kita butuh buat bikin garis nih. Garis mana garis? Oke, insert ya. Aduh, sebentar. Oke, insert. Selection device masing device. Nah, kita mau draw dulu nih. Tadi drawnya mana? Lo bilang guys. Oh, udah ada tadi ya. Kita draw. Nah, ini kita pilih yang bagian yang aduh, jangan dulu ya. Sebentar teman-teman, agak sedikit lupa ini. Kita ke edit. Nah, sebentar ya. Oke, layout kita nggak butuh lagi. Oke, nah ini kita pilih yang lain ya. Oke, lanjut. Kita tarik garis saja sesuai sama garis bantunya. Kira-kira sudah pas, kita lepas. Oke, nah ini kita klik kanan, kita properties dulu, kita atur. Untuk ketebalan garisnya kita pilih 2, sudah jadi. Nah ini garis bantunya bisa kita hapus, kita clear, all kita aja udah hilang semua. Nah sekarang udah jadi. Nah ini tahap selanjutnya itu kita mau nempelin logo-logonya dulu nih. Oke, nah logo-logonya saya sudah punya, kita copy saja dari sini. Kita Ctrl V, kita copy. Nah disesuaikan aja kira-kira. Nah, oke, sepertinya sudah cukup. Untuk gambar yang kedua kita Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, sudah ada. Oke.
kira-kira seperti ini. Nah, jika sudah jadi, kita buat garis batasnya ya. Kita sedang membuat kop di sini. Oke, ini sudah ada garis bantunya. Kemudian kita ke line, kita klik line-nya, lalu kita tarik garis. Oke, kita klik 2 kali untuk finish. Lalu kita klik kanan lagi di bagian garisnya tadi, kita ke properties sama seperti sebelumnya. Kita pilih ukuran nomor 2, lalu kita delete guide-nya. Oke, oh ini belum keganti teman-teman. Oke, kita ganti dulu nomor 2. Oke, sudah jadi. Nah, ini adalah contoh yang sudah dibuat ya. Nah, seperti ini. Nah, Engineering Aquaculture Departemen Budidaya Perairan. Nah, karena saya lupa teks-teksnya apa saja, jadi kita mau nyontoh dari sini aja ya teman-teman ya. Oke, kita contoh dulu. Kita tambahkan teks. Nah, ini kita klik teks ya. Kita klik teks. Nah, ini kita klik aja di sini. Nah, tadi tulisannya itu Engineering Aquaculture Departemen Budidaya Perairan. Oke. Engineering Aquaculture Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Nah, ini kita pakai fontnya itu yang TNR. Nah, tapi ini gini aja dulu nggak apa-apa. Nanti kita bisa edit lagi. Oke, change symbol ya kalau mau ya berarti ya. Nah, di sini change symbol bisa langsung kita pilih Time News Roman. Size-nya kita pakai size 12. Oke, kita oke. Oke. Udah jadi. Karena tulisannya kelihatan kurang tebal, kita klik kanan lagi ke properties. Kita bagian ke change symbol. Nah, kita stylenya bold. Oke. Bisa kita oke. Oke lagi. Nah, ini bisa kita atur. Nah, ini tadi garisnya ada sedikit kesalahan. Kita geser dulu garisnya teman-teman. Kira-kira aja. Nah, ini tadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke, peta filtrate PDP Louis Coupeau. Oke. Oke. Karena kita nggak mau capek kerja 2 kali, garisnya kita copy aja, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini. Nah, biar nggak masukin teks bolak-balik, formatnya biar nggak berubah-berubah, kita Ctrl copy aja lagi nih. Ini kita Ctrl V. Nah, tinggal kita klik 2 kali, dan kita tulis filtrate IBDP nomor 1 Louis Popo. Bener nggak nih? Peta filtrate. Oh, kurang petanya, guys. Kurang peta. Peta. Oke, simbolnya tadi. Nah, dia tidak berubah, tetap sama ya. Nah, oke aja. Oke, langsung jadi. Kita tempel di sini. Nah, karena ini dibilangnya peta, maka yang selanjutnya itu kita membutuhkan kompas atau arah mata angin. Ini kok kelihatan kurang rapi ya, kita rapin sebentar. Nah, oke. Gimana arah mata anginnya? Untuk ngasih tanda arah mata angin, kita ke insert, kita pilih north arrow, arah utaranya. Kita pilih sesuai selera, bebas mau pakai yang mana, ada banyak. Di sini saya mau pakai yang ini aja, north 8. Nah, oke, udah muncul. Kita customize ukurannya seberapa. Oke, kira-kira segini ya. Oke, selanjutnya itu kita mau, nah ini kan di contohnya ada ya. Ini sebelumnya udah latihan buat saya. Nah, di sini ada sistem proyeksi WGS 8 zone. Nah, ini kita Ctrl C lagi, Ctrl V. Oh, yang ke copy bukan tulisannya, teman-teman. Nah, ini baru ke copy nih. Oke, kita Ctrl V. Nah, sip. Oke, tadi tulisannya apa ya? Sistem proyeksi. Oke. Sistem proyeksi WGS 1984 UTM zone skala. Oke. WGS 1984 UTM zone 48 S. Ini skala. Ini di rata kiri aja. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita mau masukin skalanya ya. Nah, kita masuk ke insert lagi. Kita pilih yang insert scale text. Nah, ini ada. Kita pilih yang absolute scale aja, yang nggak ada tulisannya hanya angka. Lalu kita klik. Nah, dia udah muncul di sini. Kita paskan saja. Kita ke properties. Oke. Fontnya kita tetap sama. Time News Roman. Ukuran 12. Oh, boldnya belum, guys. Bold, bold, bold. Oke, belum di bold. Apply. Oke, jika kira-kira sudah pas. Nah, sekarang waktunya kita bikin legendnya ya, kita bikin legendanya. Nah, kita bikin legendnya nih. Tahapnya gimana bang cara bikinnya? Nah, kita masuk ke insert lagi, kita pilih yang legend. Oke, kita pilih ini batas lahan. Oke, kita titik tengah. Kita hilangkan yang ini saja. Oke, titik tengah batas lahan. Oh, kita nggak pakai yang itu. Oh ya, ini tadi masih ada kurang satu ya bagian skalanya. Kita belum bikin yang scale bar. Kita pakai yang ini aja. Kita ke properties. Divisionnya kita pilih meter. Bar, simbol, format kita oke saja. Kita oke. Nah, ini dia sudah jadi. Oke, ini skalanya. Oke,
Selanjutnya kita ke pembuatan legend. Nah, legend itu kita nih mau ngasih keterangan dari si tanda-tanda yang ada di maps ini. Nah, ini tanda-tanda ini kan misalnya kita mau ambilnya yang titik tengah, batas lahan, sama yang titik warna biru ini titik koordinatnya. Berarti yang kita hapus itu yang lahan tifnya kita hilangkan. Nah, kita next aja. Oke, legend ini. Nah, legend ini format fontnya untuk tulisan legend kita pilih Times Raman dengan ukuran 12, warna hitam di bold. Oke, rata kiri. Oke, next. Ada ya, next. Next. Oke, sudah jadi. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa customize kira-kira. Nah, jika sudah jadi seperti ini, karena ini namanya kayak aneh ya, kita edit dulu nih guys namanya. Nah, kita ke bagian properties, kita klik kanan, kita ke bagian general, kita tulis ini titik lahannya. Oke, titik lahan. Nah, oke, jika sudah, kita buat garis baru lagi. Garis yang kedua ini kita mau buat peta indeksnya dulu. Nah, kita buat peta indeks, kita copy aja nih format yang ada. Nah, kita tulis peta indeks. Oke, sudah jadi. Pencet lagi deh. Oke, peta indeks di sini. Ini. Oke, ini udah jadi peta indeksnya. Nah, sekarang kita mau ambil gambar dari atas ya, dari satelit. Nah, kita ke Google Earth. Nah, di Google Earth ini kita ketik aja Louis Kopo atau Louis Kopo IPB. Nah, nanti dia udah muncul kayak gini. Nah, kita bisa screenshot aja. Nah, habis itu kita screenshot. Kita pilih. Oke, ini udah dipilih ya. Nah, kira-kira aja. Set, kita screenshot. Oke, kita capture. Oke, sudah masuk. Nah, ini jikalau gambarnya sudah kita punya, sudah dilakukan screenshot, kita nggak perlu lagi nyari file gambar screenshotannya, langsung aja kita Ctrl V aja udah bisa dia. Nah, sini sudah muncul. Nah, bisa kita taruh di sini. Nah, ini gambarnya. Aduh, ini lagi guys. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah peta indeksnya. Ini adalah gambaran dari atas dari citra satelit ya. Kira-kira lahannya itu kalau dari atas bentuknya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita buat keterangan kita ini. Nah, seperti ini sumber data lapang ya 2006. Oke, kita buat seperti itu. Oke. Oke, klik sumber data lapang WGS 1984. Sumber data lapang WGS 1984 UTM. Ada UTM-nya nggak tadi? UTM Zone 48S. Oke, benar 2006. UTM Zone 48S 2026. Oke, sumber data 2006. Di situ oke, selesai. Oke. Oh ya benar. Oke, sudah jadi. Format masih sama. Kita letakkan di sini. Nah, ini di dalam pembuatannya teman-teman bisa diperkirakan aja ukuran-ukurannya supaya ukuran kertas A4 ini bisa cukup untuk meletakkan semua data-data yang kita punya, yang sudah kita buat menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kurang bisa kita customize lagi, bisa kita sesuaikan lagi. Nah, oke, ini bisa kita kontrol. Salah. Nah, ini selanjutnya kita menulis nama kita. Nah, oke. 156. Oke. Dan keterangan tanggal. Nah, sekarang tanggal 26 April 2026. Oke. Done. Oke, nah seperti ini. Nah, sebelum kita mengekspor hasilnya, kita pastikan dulu nih, ada nggak yang sekiranya belum masuk di uh, peta yang sudah kita buat, peta filter yang kita buat. Sekiranya sudah lengkap, tidak ada yang kurang, ini bisa kita lakukan tahap yang selanjutnya, yaitu tahap ekspor. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa dirapihin lagi ya, tipis-tipis. Oke, sekira sudah rapi, langsung saja kita ke bagian file, kita bagian save as. Nah, save as ini adalah filenya ArcMap. Dia bukan filenya berbentuk gambar ya. Kalau mau yang berbentuk gambar itu kita ke export map. Itu kalau mau yang tadi itu filenya nanti masih tetap kayak gini, jadi nanti kalian bisa tetap buka argisnya, langsung nanti bentuknya file kayak gini. Nah, kalau kita mau ngekspor berbentuknya tuh gambar, kita ke file tadi, lalu pilih export map. Nah, nanti dia formatnya PNG, biar bisa di print kalau mau kita punya hard filenya. Nah, ini kita tulis aja bebas, mau apa aja namanya, kita tulis peta file trip Louis Kopo lahan 1. Nah, oke, jadi kita save. Oke, sepertinya sudah tersimpan. Oke, mungkin itu saja ulasan cara menggunakan ArcGIS kembali itu ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mungkin videonya bisa di playback lagi, dimundurin lagi, diulang-ulang. Di sini kita sama-sama belajar. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih.